Salam sehat, kembali bersama Coach Cheng Li. Hari ini konten Coach Cheng Li kita bahas mengenai terenggiling. Apa itu terenggiling dan apa hukumnya di Indonesia. Jadi seperti ini teman-teman. Sebelumnya kau minum obat dulu biar sehat. Karena ini penting nih, Coach Cheng Li Herbal Coach Cheng Li ya. Kita minum dulu. Nah, dia mulai bangun tuh. Dia mulai bangun tuh. Udah minum nih, kayaknya dia lapar nih. Ini Coach Cheng Li udah bawain kerotok, biar dia makan nih. Nih makan nih, makan kerotoknya, makan saya. Nah, jadi begini Coach Cheng Li cerita ya kepada teman-teman. Terenggiling ini termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018. Jadi bagi yang memelihara, memperdagangkan atau menjual atau memotong, menjual sising macam-macam, itu dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan maksimal denda 100 juta rupiah. Nah, ini jenisnya manis javanica, teman-teman. Manis javanica. Dia ada seperti, wah, dia pengen jalan-jalan. Ini seharusnya dia waktunya tidur kalau jam segini. Jam siang. Dia binatang noktural. Jadi hidupnya malam hari bangunnya. Jadi gini teman-teman, ini ada ceritanya. Kenapa Coach Cheng Li ambil konten ini? Sebenarnya ini konten untuk edukasi ke teman-teman. Ceritanya begini. Kemarin ada teman Coach Cheng Li memberikan satu visual gambar di WA bahwa dia kolamnya baru kemasukan terenggiling seperti ini. Nah, pada waktu itu dia nanya sama Coach Cheng Li, bagaimana mengurusi hewan ini? Atau memberi makan, atau memeliharanya, atau bagaimana. Jadi bagaimana nih? Udah gini deh. Itu kalau terenggiling itu Mas potong, kasihan juga nanti kena hukuman. Nah, kalau terenggiling ini Mas piara, juga nggak boleh kena hukuman. Kalau Mas lepas, lepasnya di mana? Nanti akhirnya ditangkap orang lain dan juga setelah ditangkap orang lain dipotong lagi, dibunuh. Jadi jangan Mas. Akhirnya karena Coach Cheng Li sedikit banyak paham tentang BKSDA dan tentang hewan-hewan yang dilindungi, jadi Coach Cheng Li bilang begini, kirim ke sini. Besok Coach Cheng Li akan hubungi BKSDA terdekat untuk diserah terimakan ke negara. Biar BKSDA setempat yang mengurusi hewan ini mau dilepas liarkan di habitat mana. Karena gini, kalau kita tidak mengerti lalu melepas liarkan hewan tersebut bukan di habitatnya, kasihan. Dia nggak bisa makan karena makanan dia tuh semut dan juga seperti rayap gitu loh. Makanan dia. Makanan pokoknya. Jadi kalau misalnya kita main lepas sembarangan, yang dimana tidak tersedia makanan dia seperti semut dan rayap, ya dia akan mati. Jadi sangat-sangat disayangkan sekali apabila kita mendapatkan satwa langka, apalagi yang dilindungi, terus kita tidak mengerti tentang hewan tersebut, kita lepas, ya kasihan dia. Kita waduh. Nah, kalau ini sama dia dilepas lagi di alam liar, mungkin ditangkap orang, dipotong, kasihan. Jadi akhirnya, udahlah kita lepas aja ya. Dia pengennya kabur terus nih. Dia mau nyari tempat tidur nih. Tuh, udah diam sini, diam. Ini binatangnya juga nggak gigit karena dia nggak punya mulut. Dia makannya juga semut itu pakai lidah. Nah, jadi sekarang setelah konten ini, Coach Cheng Li ingin
menelpon BKSDA setempat untuk menyerah terimakan hewan tersebut supaya BKSDA setempat yang menangani. Karena kasihan dia kalau misalnya tidak kita tangani, dia ini masih liar, tapi dia tidak menggigit, binatangnya baik sekali. Dan ini kalau di pasaran luar, ini banyak dipotong, diekspor, ya macam-macam lah. Ada yang bilang untuk pengobatan, ada yang bilang untuk apa segala macam lah, sisiknya lah, apanya. Jadi memang ini sangat langka, kita harus berpartisipasi untuk melindungi hewan-hewan satwa langka seperti ini. Ini kalau di pasaran gelap ini cukup mahal harganya, tapi kita menghimbau. Siapa tahu konten Kocengli ini dapat memberi suatu kebaikan, informasi untuk teman-teman semua. Apabila mendapatkan satwa langka yang dilindungi, hubungi BKSDA setempat untuk diserah terimakan. Barusan juga Kocengli searching di Google bahwa bisa hubungin BKSDA, atau kalau kita nggak mengerti ya kita hubungin aparat aja lah. Mungkin RT, RW, atau kepolisian setempat untuk menyerah terimakan segera hewan tersebut. Karena apa? Kasihan dia kalau tambah lama nanti tambah stres. Ini waktunya dia kalau siang tidur, nah dia kalau tidur ngegulung gini nih, tuh ngegulung gini tuh. Ya kalau udah ngegulung gini tidur dia nih, gitu teman-teman. Nah coba ya, tadi Kocengli juga udah telepon beberapa kali BKSDA setempat. Cuma mana ya telepon kok? Coba ya, gua telepon ya. Kau coba telepon. Tadi udah beberapa kau catat nomor telepon BKA setempat. Karena Kocengli ini berdomisilinya di Bekasi. Jadi engkau tadi lihat di Google bahwa kalau Bekasi itu ada di Jakarta BKSDA-nya. Nah, nomor teleponnya di Google ada nih. Coba sebentar ya, Kocengli telepon ya. 0812 8964 3727. Nah, coba kita, siapa tahu BKSDA setempat bisa ngangkat telepon, kita laporkan untuk diserah terimakan. Jadi gini, jangan kita main ambil tindakan melepas liarkan sendiri atau kita piara. Karena kalau kita piara, kita nggak ngerti cara piaranya, kasihan binatangnya kalau mati. Kalau kita lepas sembarangan, kalau bukan di daerah dia punya habitat, dia juga mati karena nggak ada makanannya. Juga kalau kita main lepas sembarangan, nanti ada orang yang tidak mengerti, malah dibunuh, dimakan, kasihan. Jadi yang paling benar adalah segera kita hubungin BKSDA setempat atau teman atau RT atau kepolisian untuk dibantu menyerahkan. Nah, ini BKSDA-nya lagi nggak bisa nih. Coba saya telepon ke kantornya langsung ya. Sebentar. 021 390 8778. 8771. Sorry. 3908771. Kita hubungin lagi. Bentar. Nah, ini nyambung, ada suaranya. Mana tahu bisa diangkat segera. Kita harus melindungi ekologi. Karena ini jangan sampai mengancam ekologi, juga habitatnya, juga apalagi ini termasuk hewan yang dilindungi takutnya terancam punah. Kasihan, lihat tuh tidurnya. Kan seperti ini zaman dinosaurus ini sepertinya. Ini binatang seperti zaman dinosaurus nih. Ya kalau siang gini tidur nih melingkar. Nanti kalau malam dia bergerak, makanannya semut kayak gini, kerotok atau dikasih cacing. Nah ini juga nggak nyambung nih. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Tidak Silakan menjawab. tinggalkan pesan suara dengan. Nah saya coba satu lagi ya. 021 351 81 42. Nah semoga aja
Kalau ini masih nggak diangkat Nomor lagi, yang Anda tidak dapat dihubungi. nggak bisa. Mohon periksa kembali nomor Ya, tujuan ya Anda. sudah teman-teman. Yang penting kita sudah berusaha dulu. Nanti kita akan hubungi menyerahkan hewan tersebut. Ini cukup besar. Ini udah biangnya nih. Ini kalau sampai melahirkan dia bisa melahirkan 2 sampai 3, 2 ekor anak. Nah, disinilah kita harus paham. Jadi di sini konten ini bukannya Coach Cheng Li melanggar hukum karena kita memelihara binatang satwa yang dilindungi. Enggak. Di daerah Mas tinggal, dia cuma ada beberapa 3 kemungkinan mungkin ya. Satu kemungkinan pertama dia mati karena dia tidak dapat mencari makannya. Yang kedua, dia ditangkap orang lain yang tidak mengerti, dipotong, dibunuh, dimakan. Ya kan? Yang ketiga, seandainya dipiara pun kalau tidak memahami cara piaranya dan tidak dikasih makan, dia akan kurus dan mati. Kasihan juga. Jadi tidak ada satu tindakan pun yang baik apabila kita mendapatkan satwa langka. Hanya satu. Hubungi segera BKSDA setempat. BKSDA itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Biar nanti kita serahkan sama mereka, mereka nanti yang mengatur akan dilepas liarkan di habitat mana yang perlu, yang sesuai dengan hewan yang kita dapat. Jangan kita kalau dapatkan sesuatu hewan terus langsung kita bunuh atau kita buang lagi atau gimana, atau kita main piara. Jangan, kalau kita tidak mengerti kasihan binatangnya. Kita juga jangan khawatir hukum karena kita tidak miara. Kita mau segera mungkin menyerahkan ke BKSDA supaya terenggiling ini bisa cepat dilepas liarkan di alamnya lagi. Nah, yang mengerti alamnya dan mengerti tempat mana yang terbaik adalah BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Begitu teman-teman. Dan juga bagi yang menyerahkan hewan langka atau satwa yang dilindungi, itu tidak akan ada dihukum. Yang dihukum adalah kalau kita memelihara, memotong, menjual belikan satwa yang dilindungi, termasuk dalam apendik dan yang sudah di-list oleh negara secara resmi. Jadi seperti itu teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang mempunyai satwa langka atau piara satwa langka di rumah, tolonglah, jangan khawatir, hubungi segera BKSDA setempat. Ceritakan, kita mau serahkan satwa langka ini supaya bisa menjaga konservasi alam, ekologi alam. Juga jangan sampai dia ini punah. Karena semua yang dilindungi oleh pemerintah pasti dalam keadaan disebutnya endangered species lah. Endangered species itu artinya yang hampir mendekati kepunahan. Jadi kita ini harus membantu pemerintah dan negara, terutama membantu ekologi lingkungan hidup untuk bekerja sama melindungi kita punya hewan-hewan satwa langka, baik tumbuhan langka, untuk segera dihubungin ke BKSDA. Apabila BKSDA-nya tidak bisa dihubungi karena nomor teleponnya tidak diangkat atau tidak terhubung, seperti Coach Cheng Li nanti jalanin. Habis ini Coach Cheng Li akan pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan, meminta kepolisian untuk membantu kita menjembatani agar segera bisa mendapat link dan hubungan ke BKSDA setempat. Kalau tidak, kasihan, nanti dia keburu stres. Kalau udah stres nanti mati kan kasihan. Binatangnya baik begini, bagus bener, dia nggak bisa ngegigit karena nggak ada mulutnya. Dia kan makan semut ini pakai lidahnya keluar, ya. Jadi begitu teman-teman. Semoga aja informasi ini dapat membawa manfaat kepada teman-teman semua, juga supaya dapat mengerti tentang apa itu satwa langka, apa itu hukum, peraturan pemerintah, dan apa yang kita harus lakukan apabila kita mendapat atau mengetahui. Misalnya teman kita ada salah satu mempunyai satwa langka, kita kasih tahu dia bahwa itu jangan dipiara, nanti kena hukuman, lebih baik serahkan ke BKSDA.
Dan kalau apabila mereka bilang, aduh takut nanti kena masalah hukum polisi, enggak. Kalau kita telepon secara benar dan menjelaskan dan kita berniat menyerahkan satwa langka tersebut, enggak akan dihukum. Yang dihukum itu kalau kita diam-diam memelihara, memotong, memperjualbelikan. Itu yang dihukum. Jadi sesegera mungkin supaya alam kita, habitat kita, ekologi hutan-hutan kita, satwa-satwa kita itu terlindungi dari kepunahan agar anak cucu semua bisa melihat satwa langka ini. Kiranya seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Semoga aja konten ini bermanfaat buat masyarakat banyak, khususnya teman-teman, dan ambil sisi positifnya, bukan negatifnya. Pak, duduk Pak. Duduk, nih dia terenggilingnya. Nah ini terenggilingnya nih. Nah nih. Kita mau serahkan ke BKSDA. Oke teman-teman sekalian. Nah ini Ko Cheng Li meneruskan lagi. Setelah kita menelpon BKSDA, direspon langsung dengan BKSDA kemarin. Dan kita WA kemarin. Hari ini, siang ini langsung diambil. Jadi BKSDA ini sigap dan cepat karena nyawa binatangnya kan takut khawatir meninggal atau mati ya. Nah ini terenggilingnya. Hari ini saya Ko Cheng Li mau serahkan ke BKSDA. Pak, sebelumnya nih Pak Yayan, Bu, selamat siang, selamat datang. Makasih ya atas kunjungannya untuk ngambil terenggiling Pak Yayan. Di sini Ko Cheng Li mau nanya Pak Yayan, bagi masyarakat umum yang mungkin aja memiliki atau mendapatkan satwa langka yang dilindungi atau offsetannya, patungnya atau sebagian bagiannya, mereka tuh kebanyakan ada yang bilang takut Pak. Dia bilang gini, kalau saya serahkan, niat kita baik, tapi kita khawatir takutnya malah dituntut secara hukum, ditanyalah ini dari mana asalnya, ada perdagangan lah atau ini itu. Nah jadi banyak masyarakat yang akhirnya lebih baik kalau dia dapat satwa langka dia potong Pak, atau dia simpen atau dia buang lagi. Padahal kan kasihan kalau dibuang, dia bukan habitatnya nanti mati Pak. Nah Pak Yayan coba sedikit kasih edukasi kepada masyarakat, bagaimana kalau kita warga atau masyarakat pas dapat satwa liar atau satwa yang dilindungi, jangan kecil hati untuk langsung cepat menyerahkan atau menghubungi BKSDA setempat. Gitu loh Pak Yayan. Coba Pak Yayan, tolong jelaskan Pak Yayan. Terima kasih. Nih. Sebelumnya, ini terenggiling ini termasuk satwa yang dilindungi dan termasuk ukuran besar. Ini udah besar banget ini. Ya. Ini indukan ini Pak. Jadi bagi masyarakat yang memiliki satwa yang dilindungi, diserahkan saja ke BKSDA setempat. Di tiap provinsi ada Pak BKSDA itu. Ya, provinsi ada. Ya. Dan tidak ada sanksi hukum. Tidak ada sanksi hukum. Besar sekali nih. Di Undang-Undang Nomor 5 Pak tahun 90, barang siapa yang memelihara, menyimpan, menjual, memiliki itu kena sanksi itu 5 tahun penjara atau denda 100 juta. 100 juta. Dan banyak yang sudah P21. Mau binatang apa Ya, ya? menahan tuh lebih beresiko. Iya. Lebih beresiko. Soalnya kita ada namanya bagian gakum Pak. Penegakan hukum ya, bagian gakum ya. Penegakan hukum. Kalau ada kasus kepolisian lebih repot. Jadi ya. satwanya diambil, orangnya diproses. Nah, betul. Jadi bagi masyarakat jangan khawatir, cepat hubungi BKSDA. Kalau kita berniat baik, kita nggak akan ada ditanya sanksi Tidak ada, hukum atau ditanya asal usulnya dari mana, beli di mana atau siapapun. Jadi itu teman-teman, kita harus mengetahui hukum di Indonesia dan juga kita harus melindungi ekologi. Ya, Pak Yayan, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak atas kunjungannya. Jadi sekarang ada dokumen serah terima. boleh nanti kita lanjutkan untuk dokumen serah terima. Jadi ini sekarang saya serahkan
hewan satwa langka ini ke BKSDA Pak ya? Satwa hasil penyerahan ini akan kami bawa ke pusat penyelamatan satwa di Tegak Alur. Nah, nanti akan ditransplantasi setelah dinyatakan sehat. Nanti ada dokter yang periksa di sana, Pak. Oh iya, iya. Iya, seperti itu. Baik. Ya Pak, baik. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga informasi konten ini dapat membantu teman-teman supaya kalau kita dapat satwa langka yang dilindungi atau teman atau keluarga kita tahu punya satwa langka, kita kasih edukasi, cepat serahkan ke BKSDA setempat agar kita bisa menjaga ekologi dan juga kita tidak melanggar hukum di negara kita. Sekian, semoga konten ini bermanfaat. Salam.